Hey guys, sesuai topik, saya akan ajarin kamu bagaimana menggunakan iklan Lazada di tahun 2022 ini. Jadi kita langsung masuk ke topik aja, nggak banyak bacot ngomong dulu. Oke, kita langsung masuk ke bagian iklan sales centernya. Kalian udah pasti tahu lah ya, kalian pertama tuh harus top up dulu iklan kreditnya. Ini di bagian sini, top up. Kalau iklan Lazada ada dua macam ya, promosi produk dan juga promosi afiliasi. Yang perlu dijelasin pertama adalah bagian promosi produk ini. Jadi bagaimana mau menggunakan promosi produk? Ini kalian langsung ke bawah ini, kalian klik aja buat campaign. Nama campaign kan kita sekarang mau coba untuk testing ajarin nih. Jadi ini nama campaign sebenarnya terserah kamu. Ini saya buat namanya testing. Traffic dan penjualan. Ini saya kasih tahu dulu. Kalau traffic dan penjualan kalau di Lazada itu sebenarnya sih nggak pengaruh banyak. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Sekarang saya gunakannya mungkin mau menggunakan penjualan nih. Oke, yang perlu kamu perhatikan di bagian ubah penempatan ini, kalian klik aja di bagian semuanya ya. Setelah itu, tipe campaign. Nah, tipe campaign kalian bisa menggunakan otomatis ataupun manual. Kalau untuk saya sendiri, saya tuh menggunakannya tuh bagiannya, saya lebih suka di bagian manual. Kayak gini, ada otomatis dan juga manual kan. Kalau otomatis, itu dia Lazada sistemnya yang akan otomatis menetapkan harga bid yang kita menggunakan kata kuncinya. Jadi itu belum tentu akan lebih maksimal. Kalau kita sekarang mau lebih mengoptimalkan sendiri, kita mempunyai banyak waktu luang nih. Kita bagusnya menggunakan manual. Kita bisa satu persatu menggunakan maksimum. Sama budget harian nih, kalian bisa setting tanpa limit ataupun dengan limit. Kalau untuk saya sendiri pasti ada setting budget limit. Karena tuh saya settingnya tuh takutnya kalau di tanpa limit, kemungkinan saldo iklan kamu tuh kadang satu hari terpakainya lebih dari 100.000. Kalau masih minim budget iklannya, itu kalau bisa tuh pakai budget deh. Macam saya sendiri, saya 100.000 per hari. Untuk tanggal mulai, tergantung kamu mau mulai iklannya kapan. Setelah itu, kalian bisa klik lanjut. Dan sekarang kita ke bagian pilihan produk. Kita sekarang pilih produk apa aja yang mau kita iklankan ya. Oke, sekarang saya kasih contoh. Setelah kalian udah bisa pilihan produk, kalian bisa masuk ke bagian sini. Ini saya kasih lihat. Jadi namanya ada kreatif nih, kalian bisa lihat. Nyalakan peningkatan kreatif otomatis. Jadi ini dinyalakan aja. Karena itu maksudnya apa? Jadi saya kasih tahu dulu untuk kreatif ini biasa munculnya di mana. Kamu pernah main Instagram atau sosmed, mungkin Facebook gitu, kamu pernah nampak gak? Ataupun mungkin kamu berkeliaran lah di website gitu. Kamu ada nampak macam iklan produk Lazada gak? Mencari sosial media pas kamu buka story ataupun feednya. Ada muncul iklan Lazada produk, sama pas kamu masuk ke marketplace Lazada, karena ada muncul banner gitu. Inilah gunanya menyalakan iklan kreatif ini. Jadi saat orang lain tuh potensial customer mereka berkeliaran di internet, mereka akan nampak muncul produk kamu yang diiklankan oleh Lazada. Ini kalian aktifkan aja, saya sarankan sama kata kunci dan harga tawar ya. Ini saya sarankan untuk manual. Kecuali kalian mau otomatis juga boleh. Mungkin kalian jika seperti tidak punya waktu untuk pergi maksimalkan kata kuncinya, kalian silakan pakai otomatis. Tapi ingat, otomatis contohnya begini. Sekarang saya buat rak kosmetik nih. Lazada dia kasih kamu 10 kata kunci. Mungkin yang masih relevan itu ataupun yang berguna itu hanya 8 kata kunci. Dua lagi kata kunci yang disediain itu tidak berguna. Jadi otomatis saldo kamu akan terkuras sia-sia gitu. Jadi mendingan kalau saya sarankan, kamu sekarang kan seller online, kamu mau fokus nih, mendingan kamu pakai manual. Kamu bisa sendiri optimasikan. Jadi gak bergantung pada sistem Lazada yang bantu kamu tentuin ya. Jadi lebih maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke produk ini. Rak kosmetik ya untuk produk ini. Ini kita kasih lihat dulu. Yang perlu kalian perhatikan, jadi saat awal kamu membuat iklan, biasa ada disediain oleh Lazada langsung keyword-keyword yang disarankan. Saya biasa suka matikan dulu, karena nggak semua yang disediain itu berguna. Sekarang saya akan sesuaikan dengan produk saya. Kalian bisa lihat produk saya ini namanya rak kosmetik ya. Rak kosmetik, cosmetic storage drawer. Jadi saya akan sesuaikan dengan kata yang relevan. Kalian bisa lihat tempat makeup kosmetik, artinya ini masih sesuai dengan produk saya, berguna. Volume pencarian perlu kalian perhatikan, ini adalah tingkat kebanyakan orang tuh cari atau enggak di bagian sini. Sama suggested bid ya. Ini perlu kalian perhatikan di bagian bid ini. Jadi maksudnya apa? Kalian ada harga tawar minimum Lazada itu 150. Kalau semakin tinggi harga tawar, artinya tuh kompetitor mereka menggunakan kata keyword ini, mereka menggunakan bid harga tawarnya tuh lebih tinggi. Sehingga tuh kamu harus menyayangi untuk bisa muncul di explore page pertama. Untuk sekarang yang misalnya tempat makeup kosmetik suggested bid itu 218. Jadi rata-rata kompetitor yang sekarang punya aku ini, mereka buat bidnya tuh di harga sekitar 200-an perak. Jadi tuh bagi saya yang sekarang budgetnya tuh masih standar gitu, mungkin 100.000 per hari. Ini masih bisa sangat bersaing ya, karena cuma 218. Nah, dan suggested bid ini semua tergantung sesuai dengan kata kunci dan juga produk. Kalian bisa lihat pas saya sekarang scroll ke bawah ini, ada juga bid yang mahal. Macam 300-an perak, 400-an perak juga. Ini semua tergantung kata kunci. Ingat, sesuaikan dengan kata kunci yang relevan. Misalnya harga tawar kan sekarang suggestednya 218. Itu kalian bisa juga tambahin lebih tinggi. Tergantung kalian. Itu akan kemungkinan besar mungkin untuk muncul di depan saat orang mau cari tempat makeup kosmetik. Ini saya juga sesuaikan juga. Kira-kira produk ini mempunyai keyword yang paling relevan di mana? Mungkin laci kosmetik, cocok juga dengan produk saya. Nah, volume pencarian saya masih masuk ke standar saya ya, karena 300 ke atas. Dan rak kosmetik murah, oke? Ini rak kosmetik murah, itu semua tergantung dengan branding toko kamu.
Misalnya sekarang saya United Kids kan tokonya, saya menjual produk ini, saya ada membuat konten-konten yang lebih eksklusif. Saya sehingga menjual produk ini tuh harganya lebih mahal. Jadi tuh di keyword produk ini, saya gak ada membuat tuh namanya rak kosmetik murah ya. Jadi produk saya ini itu dinampak oleh calon customer itu lebih eksklusif, sehingga rak kosmetik murah tidak masuk dengan standar saya ya. Jadi saya tidak akan masukin. Oke. Kalian bisa juga tambahkan kata kunci sendiri secara manual. Setelah itu, kalian bisa langsung ke bagian bawah, audience. Tingkatkan harga tawar. Audience ini sebenarnya sih bisa dibilang tuh opsional ya. Macam sekarang, kamu misalnya tentuin suggested bid-nya tuh 200 perak, macam saya tadi, 218 perak. Misalnya saya tiba-tiba ada perubahan pikiran nih, saya ingin meningkatkan harga bid-nya lebih tinggi, saya bisa langsung di sini tingkatkan harga tawar tambah 10% lagi. Ini tergantung, jadi opsional ya. Kalau misalnya saya masih nggak mau, macam saya tadi, saya buat aja 0%, oke? Setelah itu kalian bisa klik lanjut, kirim, dan campaign yang kalian ini udah bisa dimulai. Tipe iklan yang kedua itu adalah di bagian promosi afiliasi. Nah, untuk sekarang nama afiliator ini sebenarnya sangat buruk ya, gara-gara binomo. Jadi tuh orang lihat, afiliasi, takut pula nanti. Tapi sebenarnya afiliasi ini artinya adalah, sekarang nih, saya sebagai orang perusahaan nih, saya membuat program-program afiliasi marketing. Jadi para afiliator, mereka akan mempromosikan produk saya, dijual, mereka akan mendapatkan komisi yang saya tentuin. Macam sekarang, Lazada ini. Kalian coba lihat, ini saya kasih contoh, ini adalah performa iklan afiliasi saya. Kalian bisa lihat, ini adalah toko-toko yang sebelumnya saya coba buat lagi. Saat ini masih ada terjual beberapa ya, karena berkat dari promosi afiliasi ini. Oke, status campaign, kalian bisa lihat, saya aktifkan. Nah, kira-kira kalian tuh HPP produk atau model produk itu berapa? Kalian harus sesuaikan dengan kemampuan budget kalian, jangan sampai kalian rugi. Sama penempatan iklan, itu sebenarnya sama aja, dikasih dalam app Lazada pun aktifkan. Sama materi iklan biasa udah disediain oleh Lazada. Tapi untuk saya sendiri, saya sarankan, misalnya kamu sekarang mau coba untuk membuat konten marketing, banner marketing sendiri, itu lebih bagus. Kan semua tergantung dengan niche bisnis kalian. Misalnya macam sekarang saya anggapan ada menjual khusus globe nih, bola dunia. Kalian lihat dulu, saya akan masukin materi iklan saya ke dalam sini. Oke, kalian bisa lihat. Setelah itu, kalian bisa ke tambah komisi produk. Ini saya kan produknya udah semua tambahin, sehingga nggak ada lagi yang bisa ditambahin lagi. Jadi biasanya kamu tambah komisi produk, kalian klik aja. Jadi itu ada komisi dasar toko, sama juga nanti komisi tambahan. Kira-kira kan mau kasih berapa gitu, kalau afiliatornya udah menjual produk kalian. Kalian bisa lihat, komisi dasar toko yang saya tentuin untuk kategori produk ini, itu 5%. Dan saya sendiri kasih komisi tambahan lagi 5% untuk produknya. Sehingga komisi efektif untuk produk ini, jika afiliator terjual, yaitu udah 10%. Lalu untuk jadwal afiliasinya, kamu bisa tentuin sendiri. Kalau saya sendiri, biasa saya tentuinnya tuh sampai setahun ya. Karena ini sebenarnya nggak perlu disetting terus-menerus sih. Sekali buat udah cukup. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang penggunaan iklan. Jadi itu iklan tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic. Ingat dulu, kamu harus optimasi toko. Biar nanti kamu saat tingkat konversinya tuh tinggi, kamu menggunakan iklan, tarik pengunjung nih. Itu akan semakin teroptimize. Sehingga kamu tidak rugi juga iklannya.